ממשיכים הלאה ואנחנו נדבר פה עם דרעי. אנחנו לא עוברים לשום מקום. שי, אתה באת לכאן קילומטר, באת לבדוק מה עם אחותך. אנחנו לא רוצים ערוץ 13. אבל אנחנו מדברים עם האדון פה. לא רוצה ערוץ 13! אני קובעת. את לא מנהלת השכונה, אבל... אני קובעת. טוב, בשלב הזה, חברים, אנחנו נעבור... תעופו מפה! שידור חי, כולם עכשיו זה תעופו חבל. מפה! כן. אתם אל-ג'זירה! Berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber terpercaya, baik dari media Timur Tengah maupun jaringan berita Eropa, kami menghadirkan pembaruan paling aktual. Hari ini, Iran mengambil langkah tegas yang mengejutkan banyak pihak dalam sebuah serangan militer yang disebut sebagai salah satu yang paling berani dalam sejarah konflik modern. Iran melancarkan pukulan langsung ke pangkalan udara utama milik Israel. Langkah ini diambil setelah Iran secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut dalam perundingan gencatan senjata selama Israel masih melakukan agresi militer di Gaza. Pernyataan itu kini bukan lagi sekadar kata-kata. Iran membuktikan sikapnya dengan tindakan nyata di lapangan. و زبالدان حافظه جمعی ایرانیان ندارند و نخواهند داشت انشاءالله. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. Alih-alih hadir di meja perundingan, Iran justru mengirimkan rudal dan drone yang diarahkan langsung ke fasilitas militer Israel. Pasukan Garda Revolusi Iran menyerang langsung ke pangkalan militer utama tempat armada jet tempur Israel terparkir. Serangan itu terjadi saat fajar, ketika sebagian besar personel militer tengah bersiap atau baru saja berganti shift. Ledakan hebat mengguncang kawasan. Langit Israel berubah menjadi lautan api dengan kepulan asap hitam pekat yang menjulang tinggi dan terlihat hingga puluhan kilometer jauhnya. Suara dentuman yang menggelegar terdengar laksana petir, menandai kehancuran yang masif dan menyisakan trauma bagi mereka yang mendengarnya. Laporan dari intelijen regional yang dikutip oleh media lokal dan kanal militer independen menyebutkan bahwa rudal yang digunakan merupakan tipe Fateh 110 didampingi oleh sejumlah drone kamikaze. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, gagal menghentikan serangan itu sepenuhnya. Rudal-rudal menghantam dengan akurasi tinggi, tepat ke barisan jet tempur yang sedang terparkir. Setidaknya, 5 unit jet tempur dilaporkan hancur total. 4 di antaranya adalah F-16, sementara satu lagi adalah F-35, jet siluman generasi kelima yang selama ini dibanggakan Israel. Jet-jet tersebut diketahui sedang menjalani persiapan misi militer ke Gaza, Lebanon, dan wilayah tepi barat, sementara beberapa lainnya dalam perawatan rutin di hanggar. Namun semua itu berubah jadi bara api. Hanggar penyimpanan meledak, memicu kobaran yang melalap tubuh pesawat, sistem avionik, hingga cadangan amunisi. Ledakan susulan membuat area pangkalan berubah menjadi neraka kecil, dan untuk sesaat, kekuatan udara utama Israel lumpuh seketika. Sebuah momen dramatis terekam kamera televisi nasional. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlihat tergesa-gesa tiba di lokasi. Wajahnya pucat, langkahnya terburu-buru. Dalam wawancara singkat, ia mengakui bahwa serangan ini terjadi saat pergantian shift militer, saat pengawasan sedang longgar. Pernyataan ini memicu gelombang kecaman dari dalam negeri. Mantan petinggi militer, anggota parlemen oposisi, hingga keluarga korban, semuanya mempertanyakan bagaimana mungkin pangkalan udara utama bisa disusupi dan dihancurkan begitu cepat. Apalagi bukan hanya mesin perang yang jadi korban.
Rumah Sakit Militer Beersheva merilis laporan resmi. Sebanyak 47 personel mengalami luka serius, 9 di antaranya cacat permanen. Ada yang kehilangan tangan, kaki, bahkan penglihatan. Seorang operator komunikasi kehilangan kedua kakinya akibat pecahan logam dari ledakan. Seorang teknisi senior yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun kehilangan satu lengan akibat tertimpa reruntuhan hanggar. Di tengah kepanikan, kemarahan mulai membuncah. Seorang ibu dari teknisi yang terluka menyuarakan amarahnya. "Anak saya bukan pilot, dia teknisi. Tapi nyawanya seolah tak dianggap penting. Mengapa Iron Dome baru aktif setelah nyawa anak-anak kami dipertaruhkan?" Sementara di Teheran, suasana justru penuh keyakinan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Garda Revolusi Islam (IRGC), serangan ini disebut sebagai pembalasan yang sah secara hukum militer dan moral bangsa. Iran dengan tegas menolak tudingan agresi membabi buta. Bagi mereka, targetnya jelas, bukan warga sipil, melainkan mesin perang yang selama ini menjadi sumber penderitaan rakyat Palestina dan sekutu Iran di Suriah. Kami tidak menyerang rumah, kami tidak menyerang sekolah, kami tidak membidik tempat ibadah. Tapi ketika tangan-tangan itu menggenggam senjata yang membunuh rakyat kami di Damaskus, di Gaza, di Aleppo, maka mereka telah menjadi bagian dari medan perang. Dan medan perang tak kenal ampun. رئیس جمهور از عملکرد دستگاه‌ها تقدیر کرد ضمن اینکه اعلام کرده برنامه. Namun, pesan Iran tak berhenti di situ. Beberapa jam setelah serangan ke pangkalan udara, sebuah ledakan besar kembali mengguncang wilayah perbatasan utara Israel. Kali ini, targetnya lebih simbolis, rombongan pejabat tinggi Israel yang sedang melakukan inspeksi ke sebuah pos militer. Serangan mendadak itu terjadi begitu cepat. Radar militer mendeteksi sejumlah benda kecil melayang di langit, namun tak menyadari bahwa itu adalah bom klaster buatan Iran. Dalam hitungan detik, langit berubah menjadi hujan logam. Kepala intelijen Mossad tewas di tempat. Mobil anti peluru yang ditumpanginya hancur total. Ia bahkan belum sempat membuka pintu. Perdana Menteri Netanyahu yang berada di kendaraan lain selamat namun mengalami syok berat. Ia dilaporkan terjatuh dan memerlukan perawatan medis segera, termasuk infus karena efek gelombang kejut yang dialaminya. Serangkaian serangan ini adalah bukti bahwa Iran telah mengubah taktik. Mereka tak lagi hanya mengandalkan proksi atau serangan terbatas. Kini, mereka memilih konfrontasi langsung dan mengirim pesan yang lebih keras dari diplomasi. Kami tidak akan duduk di meja perundingan, tapi kami akan berdiri di garis tembak. Panggung konflik berubah, dan Timur Tengah kini tak hanya bergejolak, ia mendidih. Serangan balasan Iran terhadap Israel hari ini menandai babak paling gelap dalam eskalasi konflik Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Untuk pertama kalinya, Tel Aviv dan sejumlah kota utama Israel diselimuti dentuman rudal dalam intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini bukan sekadar aksi balas dendam atas gempuran presisi terhadap situs-situs strategis Iran seperti fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan, tetapi juga merupakan pernyataan lantang bahwa Iran berdiri tidak hanya demi kepentingan nasionalnya, melainkan juga dalam solidaritas dengan perjuangan rakyat Palestina yang selama ini dibiarkan terjajah. Dunia internasional yang selama ini nyaman dalam ambiguitas diplomatik kini dipaksa membuka mata terhadap kenyataan pahit. Ini bukan lagi konflik proksi yang diselubungi operasi rahasia dan retorika politis. Ini adalah benturan terbuka antara dua kekuatan regional
yang siap mengorbankan segalanya dan imbasnya tak lagi terbatas pada wilayah mereka. Konflik yang semakin membara sejak pertengahan bulan ini telah merenggut lebih dari 430 nyawa warga Iran. Lebih dari 3.500 lainnya menderita luka-luka. Banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak yang tak pernah memegang senjata. Serangan udara yang menggunakan jet siluman B-2 Spirit milik Amerika Serikat menghantam bunker-bunker bawah tanah, menargetkan apa yang disebut sebagai infrastruktur militer. Namun, dalam kenyataannya, ledakan juga menghancurkan kompleks apartemen dan rumah-rumah sipil, menewaskan keluarga yang bahkan tak sempat mengungsi. Ironisnya, tragedi kemanusiaan ini nyaris tak menggugah nurani dunia. Ketika Israel menjatuhkan bom, suara-suara pembenaran bermunculan, menyebutnya sebagai bagian dari hak membela diri. Namun, ketika Iran membalas dengan kekuatan yang sebanding, dunia mendadak panik dan menyebutnya sebagai eskalasi yang berbahaya. Standar ganda ini bukan hanya menyakitkan, ia memicu bara dendam dan mengikis harapan atas keadilan global. Ketika kematian dianggap normal di satu sisi dan teror di sisi lain, maka pertanyaan besar pun menggema. Apakah dunia benar-benar peduli pada siapa yang mati atau hanya siapa yang membunuh? Dan dalam momen seperti ini, setiap pandangan punya arti. Apa pendapat Anda tentang eskalasi konflik ini? יהיה זכרך ברוך.